lagi lah itu buat saya, nggak apa-apa. Saya segitu itu rezeki saya dan keluarga untuk ngasih makan sama anak-anak, nyukupi kebutuhan saya dan orang tua saya. Itu siapa lagi selain diri saya sendiri sebagai anaknya? Saya cuma anak perempuan satu-satunya, ayah dan ibu. Sosok-sosok yang aneh, memang kadang-kadang ada sekilas lewat, tapi nggak apa-apa gitu, bukan apa-apa ya kemungkinan. Tapi walaupun begitu, emang awalannya ada juga. Pernah anaknya ibu itu yang nomor 2 hilang sehari gitu. Karena aku bercerita waktu masuk ke gua, itu ke gua di dalam curungan yang lebih tinggi lah, tapi jaraknya terjunnya ke bawah sekitar 100 meter lebih lah. Wow, 100 meter? Tapi masuknya anak aku dulu itu perkiraan tengah-tengahnya itu masuk. Entah kenapa itu kejadian aneh lah. Tapi aku nggak berani. Oke teman-teman, jadi akhirnya kita sudah sampai di sini di rumahnya Bapak Rizwan ya. Nah jadi teman-teman, sekedar informasi saja, rumahnya Bapak Rizwan itu satu-satunya di area jalan menuju ke arah Sindang Barang dan ke sana itu ke arah Bandung. Dan di sini satu-satunya warung juga Bapak tadi. Iya, iya, cuman tempat tinggal saya di sini. Ibunya ada? Ada di dalam. Ini anaknya yang nomor berapa Pak? Ini nomor keempat, ini paling terakhir. Ini anak istrinya cuman ini. Cuman ini teh Bapak cuman cewek satu-satunya ini? Iya ini. Oke, halo. Dadah, salam dulu dong. Namanya siapa? Wulan, wih. Cantik banget ini Wulan ya. Udah sekolah belum? Belum. Wulan ini umurnya berapa tahun? 5 tahun. Mamanya ada? Om boleh ikut ngobrol-ngobrol sama mamanya? Boleh. Ayo kita sini. Oke. Wah itu anaknya kalau ini mah wanteran ya Pak ya? Iya. Suka itu sama apa? Kadang-kadang sama Amri, kakak-kakak suka salim. Oh gitu. Ayo masuk, ayo. Ayo Teteh. Tuh. Waduh. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu? Bentar. Aduh. Jadi ini teh rumah Bapak di sini satu-satunya. Ya seperti gini keadaannya, jelek. Ini cuman nih berantakan di dalamnya juga. Aduh, emang begini keadaannya. Ini teh Bapak teh di sini teh sudah tinggal berapa lama? Mulai tahun 2015 dulu. 2015. Ya. Berarti udah hampir 15 tahun mungkin. Sekarang berapa tahun? 2026 mungkin 5 tahun. Berapa tahun ya lupa aku. Lumayan lama ya. Oke. Jadi ini teh emang sama bilik bambu, kayu-kayu seperti ini Pak dari dulu gitu Bapak teh ngebangun teh? Belum, dulunya aku waktu mendirikan ini rumah seperti ini awalnya pakai bambu, ininya bilik-biliknya gini pakai bambu. Itu atapnya pakai terpal dulunya. Terpal? Iya terpal. Pas itu kadang pakai plastik seperti itu yang di luar sana. Ya seperti itu awalnya. Kenapa?
aku mendirikan seperti itu karena takut. Takutnya apa? Takut pihak petugas. Tapi walaupun takut, emang harus gimana? Soalnya aku cuman satu-satunya ini kan ini tempat ke kebun. Aku tinggal di sini. Mendirikan ini rumah Memang seperti rumah ini tuh dulu tuh memang Bapak tuh aksesnya itu satu-satunya yang dekat ke kebun Bapak Iya, gitu. iya, itu. Di sini tuh karena terus Bapak memilih untuk membangun gubuk lah istilahnya, Iya, dulu iya, mah gubuk di sini. Dan dengan gitu. sekarang tuh diizinkan sementara untuk membuat warung di sini itulah gitu. makanya aku walaupun aku takut gitu, takut sama orang, kadang cacian makian orang, atau yang takut seperti hewan-hewan di hutan, ya terpaksa lah itu aku karena ini karena untuk itu tinggal sama keluarga itu aja. Dan di sini tuh ibu sama bapak teh buka warungnya itu seperti ini, kopi gitu ya. Iya, kopi ala kadarnya. Aku cuman Ini segini gitu. lah, paling berapa ini kalau dinilaikan uang cuman ya untuk makan sehari-hari lah. Iya. Itu harapan saya cuman ini untuk makan kadang sehari-harinya dari ini, hasilnya dari ini nggak seberapa gitu. Tapi walaupun gitu ya semoga Allah memberi rezeki untuk keluarga. Itu aja. Jadi di sini cuman bertiga gitu. Iya, bertiga, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang sama mertua saya ke sini tidurnya di sini. Oh, Gitu. Abah juga emak suka di sini. Iya, tidur. tiap malam misalkan kalau siang emang ke bawah, kalau sore dia naik ke sini, tidurnya di sini. Katanya memang saya juga ngobrol-ngobrol sama Abah juga takut pohon katanya, Iya. pohon tumbang. Tuh kan baru datang ke sini. Oh iya, Abahnya wah luar biasa teman-teman. Gitu kan. Abah itu jalan Jalan dari rumahnya dari bawah sana ke sini. pakai kayu Oh. kecil, Oh. kayu kecil. Oke. Mau ke sini, mau tidurnya di sini. Emang setiap hari begitu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang terlalu malam. Iya. Misalkan jam 10 malam mau ke sini, pasti Abah. dia datang ke sini. Gitu, Oke. maunya tidur di sini. Ini Abah teh. Kasih gopet abah Heeh. lempangna gitu ah. Jadi Abah teh dari sana sendirian ke sini. Sama Emak, itu, sama emak? emaknya. Sama emak. Tapi emaknya di luar lagi Oh. duduk barusan kecapean mungkin lah. Capean ya. Memang saya juga jalan dari sana ke sini lumayan cukup lelah gitu. Oh. Dan Bapak teh kalau mau masak di sebelah sana Iya. masih sama kayu bakar. Iya, kayu bakar. Boleh saya lihat-lihat, Pak? Boleh, silahkan Punten. kalau mau lihat. Oke. Oh, ini untuk masaknya di sini ya. Oke, teman-teman, jadi masih sama kayu bakar juga ya. Dari pimpin oh ya. Bapaknya untuk memasak sehari-hari itu di sini kayu bakarnya dan ini tuh nggak ada sama sekali gas ataupun apa gitu ya, cuman ini aja gitu. Wow, luar biasa. Kalau tidur kamarnya sebelah sana. Ya, sebelah sana keadaannya seperti itu. Oke, teman-teman, jadi bukti bahwa Pak Bapak itu tidurnya di sini dan di sini tuh udah cukup lama tinggal di sini. Bapak nggak takut di sini ada istilahnya mah kan kalau di tempat seperti ini itu Sepi gini. sepi kayak ada orang jahat gitu, kayak begal gitu. Gimana Pak? Kalau menurut aku, misalkan ada orang, misalkan orang jahat atau begal mau merampok apa? Mau merampok apa? Ini kan cuman segini keadaannya. Iya. Mungkinlah mikir 2 kali lah misalkan. Iya. Ya, untuk mengambil apa? Cuman kalau misalkan mau aku atau mau ini anak-anak untuk apa? Gitu Iya. kan?
aku juga misalkan pingin misalkan untuk makan atau yang lainnya juga misalkan gitu kan untuk keluarga. Untuk apa misalkan ngambil dari cuman begini? Apa yang dia maunya? Cuman ini teh Pak, ini teh ngomong-ngomong sebentar. Tadi teh saya teh pas dari bawah agak berat sekali Pak. Ini teh tadi pas di curug sana. Ini kenapa ya Pak? Ya kemungkinan lah itu namanya di hutan atau di misalkan nggak dilihat sama orang lain. Kan cuman aku yang lihatnya di situ. Yani kalau aku emang walaupun misalkan malam atau hujan nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman aku. Kalau misalkan orang yang lain, misalkan bapak misalkan ke sana seperti tadi agak ya mungkin lah kalau misalkan sesama orang atau sesama aku sama bapak misalkan mau silaturahmi mungkin nanya-nanya lah gitu lah, tapi entah betul atau enggaknya memang dengan gitu begitu karena kenyataannya ya mungkin Itu mungkin di ada sana tuh selalu ada apa Pak? Cerita-cerita orang-orang itu. Katanya ada Ya. yang aneh-aneh gitu. ya emang misalkan dibilang aneh emang bisa juga. Kalau misalkan dibilang nggak aneh bisa juga. Itu soalnya itu bisa juga nggak kelihat tapi bisa merasa. Ya seperti bapak barusan itu namanya. Kenapa? Itu kan masih jurugan selalu terjun kan di bawah yang tadi kelihatannya seperti apa. Pasti bapak juga terasa merinding. Iya betul. Ya auranya juga Beda Pak. mungkin ada. Beda. kalau aku emang udah lama di sini, ya kemungkinan Udah biasa ya. kemungkinan misalkan nggak apa-apa itu ya semua juga ciptaan Tuhan lah. Iya. Semoga aku juga pingin selamat. Itu juga semua ciptaan Tuhan sama aja. Cuman perbedaannya ya bapak juga tahu. Itulah. Tapi Bapak pernah melihat ada sosok apa gitu di situ? Kalau di situ sosok-sosok yang aneh memang kadang-kadang ada sekilas lewat, tapi nggak apa-apa gitu, bukan apa-apa ya kemungkinan. Tapi walaupun begitu emang auranya ada juga gitulah, tapi nggak dimitoskan sama saya. Kenapa? Itu takutnya kenapa lah itu pikiran itu. Emang bisa juga kalau misalkan orang yang ngotot atau yang awam ya mau coba ya takutnya seperti apa kan. Nggak diharapkan lah sama saya juga. Yang penting selamat itu aja. Kenapa? Itu tergantung ke diri pribadiannya. Kalau misalkan dalam hati itu agak kotor sedikit mungkin lah. Kalau situ itu. Ya, kalau misalkan hati nurani kita ya semoga itu selamat kemanapun juga. Walaupun misalkan dari tadi yang tadi lihat terjunnya seperti pakai pegang sama kayu sampai seperti binatang di kayu gitu kan. Tapi alhamdulillah seberapa lama aku mendirikan ini kincir, kalau misalkan di kampung di hutan namanya, kalau di itu generator lah misalkan itu alhamdulillah nyampe sekarang selamat aku. Kenapa? Karena saya terlalu memohon sama Allah semoga diberi keselamatan. Itu aja aku. Dan saya teh kan penasaran lagi nih, tadi teh sempat ngobrol-ngobrol sama ibu juga, katanya pernah anaknya ibu itu yang nomor 2 hilang sehari gitu. Iya emang betul dulu, tapi udah berapa tahun kelewat. Itu berapa tahun yang lalu emang kemungkinan. Tapi aku juga nggak semua bisa membicarakan seperti itu karena takut. Takutnya apa? Takutnya
Lah itulah aku susah lah. Itu membicarakannya itu susah. Masa lalu Karena yang dulu ya, Pak, ya. kadang-kadang auranya juga Beda gitu. nah itulah, jadi aku juga selalu ditutupi lah. Emang dengan kenyataan emang begitu. Tapi ya semoga selamat lah itu. Artinya itu bilang tadi dengan dalam hati harus betul-betul kita bersyukur lah itu anak aku selamat, Iya. kan? Anak aku selamat karena kejadian waktu anak aku bercerita waktu masuk ke guha, itu ke guha di dalam Iya. curugan yang lebih tinggi lah. Itu perkiraan Lokasinya bukan yang tadi. bukan yang sebelahnya, bukan sebelahnya. bukan Ada yang lagi. tadi itu, yang sebelahnya masih jauh, tapi perkiraan 100 meter lebih lah. Oh, dari situ tuh yang tadi tuh. Anunya bukan dari jauhnya, itu jauhnya hampir 1 kilo lah. Oh, 1 kilo. Ya jauhnya yang dari tadi pembikinan ini kincir yang tadi, tapi jaraknya terjunnya ke bawah sekitar 100 meter lebih lah. Wow, 100 meter. Tapi masuknya anak aku dulu itu perkiraan tengah-tengahnya itu masuk, tengah-tengah masuk ke curugan di sana ada guha. Lagi main itu ya, Pak? Bukan lagi main, entah kenapa itu kejadian aneh lah. Oh, Tapi aku nggak berani itu mengatakan semua yang dikatakan anakku dulu waktu bercerita sama saya sama orang tuanya. Tapi aku nggak mau bercerita semuanya ke bapak, gitu, karena itu masih trauma lah mungkin nah ya, Pak. itulah itu kemungkinan gitu. Aku juga itu nggak berani lah. Itu Oke, aja. jadi bapak ini trauma dulu itu memang seperti itu kejadiannya, dan semoga saja keluarga di sini semua, abah, bapak pada sehat selalu. Dan terima kasih juga Kang Gali bisa diizinkan untuk memvideokan video ini dengan kisah kehidupan bapak di sini yang memang berjuang untuk keluarganya apa adanya dengan pekerjaannya, Selalu bersyukur serabutan, dan memang selalu bersyukur juga ya bapak juga di diberi sini. kesehatan itu. Dan ini teh tiap hari teh ibu teh dapat berapa ibu kalau misalkan jualan di sini tuh? Ya nggak tentu Pak, kalau lagi Ramai. rame dapat 300, kalau nggak rame cuman dapatnya 25.000 Sehari itu teh? ya sehari. Tapi walaupun seperti itu saya diterimalah, itu rezeki keluarga saya, harus disyukuri. Emang harus gimana lagi lah itu buat saya, nggak apa-apa. Saya segitu itu rezeki saya dan keluarga untuk ngasih makan sama anak-anak, nyukupi kebutuhan saya dan orang tua saya. Itu siapa lagi selain diri saya sendiri sebagai anaknya. Saya cuma anak perempuan satu-satunya, ayah dan ibu. Saya bukan nggak mau tanggung jawab sama ibu sama ayah saya, tapi itu cuman kemampuan saya, cuman segini. Sama ibu sama bapak, maafkan saya, doakan saya sebagai anak ibu dan bapak satu-satunya. Semoga diberi rezeki yang banyak sama Allah, diberi kesehatan, diberi kebaikan, Dan ketabahan. diberi ketabahan. Luar Itu aja, biasa. Pak. Ibu luar biasa sekali ya di sini mengurus orang tuanya yang istilahnya sudah sepuh banget gitu ya, sudah tua. Ya Allah, dengan ya Allah luar biasa ibu. Semoga aja di luar sana itu banyak yang melihat saudara-saudara kita bahwa tidak tidak ada yang bisa kita lihat selain harus
saling menolong sesama manusia. Mungkin keadaan ibu di sini, ya Allah, ini luar biasa sekali. Bapak berjuangnya itu cukup bisa dikatakan tidak mudah gitu. Iya. Bapak ibu di sini dengan mengurus kakek ya, bapak gitu lagi sakit yang sekarang. lagi sakit di sini. Wow, luar biasa. Semoga adiknya nih yang cerita pintar ya. yang itu cerita sama bapak istri saya itu cuman nggak seberapa lah, nggak seberapa, udah ketahuan Iya. nggak seberapa itu, cuman seperempatnya doang, nggak nyampe seperempatnya doang itu perjalanan kehidupan saya sebetulnya. Nggak, jadi nggak berani yang sebetulnya dikatakan sama bapak, nggak, biar saya yang tahu hati saya sama istri saya. Luar Itu biasa aja. sekali bapak ini. Bapak itu ke abah ini berarti mertua ya, Iya. mertua. Bapak itu luar biasa sekali hatinya, sebagai menantu ke orang tua istrinya bapak itu. Wow, tidak jarang orang-orang di luar sana itu punya sifat seperti bapak ini pak. Karena wow, sebagai contoh tauladan ini bapak ini, Pak, yang tinggalnya di Cianjur Selatan nih teman-teman. Luar biasa. Kang Gali juga terima kasih untuk semuanya bisa dibuatkan video ini, dokumentasi ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang di luar sana gitu. Cerita-cerita ibu, kehidupan bapak di sini. Atau nuhun Kang Gali bisa diizinkan bapak. Dan Kang Gali teh sudah mau sore ini teh karena udah jam 6 ya. Iya, Tapi iya. masih Iya. terang, Terang, gitu. ya, Masih terang. Nah. Mau pamit dulu dari video ini. Mungkin terima kasih ibu, Sama-sama. cerita-ceritanya nuhun. Enggak bu. Sama-sama. Dadah, sehat ya. Ya. Oh pinter nih. Nuhun bapak, nuhun ya pak. Abah, nuhun. Saya teh mau pamit dulu. Oke, teman-teman. Begitulah ceritanya beliau ya. Karena tinggalnya di sini dengan mengurus neneknya, ya, ibunya, kakak laki-lakinya di sini yang hanya membuka warung yang memang tinggalnya yang bukan ya, yang memang di hutan seperti ini teman-teman. Tuh, hanya satu-satunya warung yang ada di Rengit. jalur menuju Sinanglarang ini, menuju Cianjur, menuju Bandung. Inilah jalannya, warungnya. Kalau kalian yang mau berkunjung ke bapak di sini untuk sekedar ngopi, meramaikan warungnya, bisa datang aja langsung ke sini, ke Jalan Cikadu Sindang Barang di sini. Semoga saja di sini banyak yang berbelanja atau sekedar jajan, istirahat di sini, karena memang wow, view-nya itu keren sekali ya Pak ya. Ini wah, keren pokoknya mah, tidak ada bandingannya. Alam Cianjur Selatan yang kata orang bilang itu surganya dunia di sini. Jalan Cagak Simpang Talaga. Simpang Talaga. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe petualangan Kang Gali, agar petualangan Kang Gali bisa terus bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita yang tinggalnya di area-area terpencil seperti ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, pulang dulu ya. Bapak ini teh tadi teh saya teh lupa buat bapak di sini buat jajan rokok gitu. Punten ya. Oke, nuhun.